Hello everyone. Jadi itu barusan aku ujian SIM A dan gagal lagi karena tempatnya ternyata udah pindah. Jadi perlu penyesuaian. Ya sebenarnya itu perlu penyesuaian itu sebenarnya enggak ya. Jadi kali ini tuh aku mau membahas tentang aki abadi. Jadi apa itu aki abadi? Bukan api ya. Jadi aku kenapa bilang bukan ya nggak abadi sih sebenarnya, ini karena aku pengen menceritakan tentang penggunaan aki di Sapira itu. Jadi aki di motor ini itu umurnya itu udah 6 tahun. 6 tahun ini. Dan kenapa tuh kok iso sampai umurnya 6 tahun, padahal itu kan aki itu kan harusnya umurnya cuma 1,5 tahun sampai 3 tahun. Nah itu jadi di video kali ini tuh aku mau ngasih tips-tipsnya lah ya, jadi biar awet. Nah ini itu sebenarnya tuh saya tuh juga gumun kok bisa sampai 6 tahun tuh loh. Cuman waktu aku share ke salah satu grup roda 2 entusias ya, ternyata memang banyak sih yang bahkan ada dapat 7 tahun, ada yang sebenarnya umurnya memang benar-benar panjang ya, nggak sedikit juga sih yang umurnya juga paling 2 tahun itu udah pada ganti ya. Dan kebetulan itu di motor ini itu tuh aku pakainya aki kering. Ini bukan promosi ya, tapi aku kebetulan pakai merek Yuasa, apa ya kode serinya itu, pokoknya ini aki kering standar fiction lah. Kode produksinya nih bisa dilihat sendiri nih, ini tak kasih gambar nih. Nah, itu kalau apa namanya cara bacanya itu, kalau kok tahu sih itu kan termasuk kode produksi ya. Jadi itu yang dari depan itu ya urut ya, itu tuh tanggal, bulan, sama tahun pembuatan, terus sama kode negara, kode produksi negara dari aki itu. Makanya kan kita bisa tahu ini aki kok dari pembuatan tahun kapan ki. Saya pengen lihat pelan-pelan sih. Trans Semarang yang baru. Nah, kalau tipsnya itu ya, yang pertama itu, ini menurutku loh ya. Jadi yang jelas itu perkabelan di motor tuh harus sehat. Kabel dulu ya, maksudnya perkabelan itu benar-benar kabel. Jadi nggak ada yang konslet lah ya, nggak ada hubungan pendek lah. Harus pendek yang ada di motor. Soalnya kalau misalnya kalau ada konser gitu itu kan jelas bikin aki umurnya jadi tambah pendek. Kalau biasanya masang aksesoris itu kalau bisa dibikin sendiri-sendiri. Jadi ini saranku tuh, kalau misalnya kita masang aksesoris kayak lampu gitu ya, terus kalau misalnya masang klakson yang biasanya untuk dipasang di mobil terus dipasang di motor, itu kan biasanya kita butuh relay ya. Lah relay itu kan biasanya ada satu kakinya itu yang langsung ke aki. Nah itu kalau bisa itu untuk aksesoris kayak gitu tuh jadiin satu lah ya. Terus juga selain akinya itu nanti awet, nanti kalau misalnya ada trouble pun tuh gampang. Jadi nggak terlalu kita harus ngurutin kabel satu-satu, kan paling nggak enak itu. Soalnya kalau misalnya ngurutin kabel satu-satu itu kadang-kadang nanti malah, kalau misalnya kita pemasangannya nggak teliti dan nggak bagus, itu nanti di jaringan kabel utama bodi itu malah terganggu kan, eman-eman itu loh. Soalnya kalau misalnya udah perkabelan itu, kalau misalnya ada kerusakan itu deteksinya susah banget. Dan kabel body set itu juga lumayan mahal lah ya. Nah, terus yang kedua itu tuh yang jelas itu namanya pengisian terhadap aki itu ya kiprok ya. Kalau mobil itu alternator. Jadi kiprok itu harus sehat, karena pengisian aki itu pokoknya range-nya itu untuk aki itu antara 12 volt sampai 14 volt. Kalau nggak salah ya, biasanya ada juga yang cantumkan 11 sampai 15 atau ya pokoknya sekitar itu, tapi harus 12. Namanya pengisian ya, pengisian kan akinya 12 volt, berarti kan kita itu yang ngisi itu harus lebih dari itu, berarti kan minimal. Makanya menurutku itu minimal 12 volt terus maksimal 14 volt. Nah kenapa kok maksimalnya 14 volt? Jadi kalau misalnya di atas itu namanya overcharge.
Nah terus kalau misalnya overcharge akibatnya apa? Kalau misalnya overcharge itu nanti akibatnya ya aki itu selain umurnya jelas tambah pendek ya, itu tuh nanti bisa melembung, bahkan bisa meledak. Ya itu kemungkinan paling buruk lah, karena yang namanya overcharge ya kan sama dengan baterai. Kalau misalnya chargernya itu jelek itu ya kayak gitu, itu sama dengan aki. Makanya itu untuk itu kan yang namanya kiprok itu harus benar-benar bagus. Dan karena di motor ya di kendaraan lah ya jarang. Jadi di motor itu di kendaraan kendaraan yang lainnya kayak mobil apa itu juga jarang yang disertakan dengan voltmeter ya. Padahal itu dengan voltmeter itu kita malah lebih gampang memantau kondisi aki. Jadi real time lah ya. Nah terus yang ketiga itu kita dalam menggunakan aki itu sendiri ya. Jadi maksudnya piye lho mumet dia. Jadi katakan terutama ini biasanya itu yang kelistrikan motornya DC. Biasanya itu ya kayak motor-motor yang tangkinya di depan tuh ya motor-motor laki lah ya. Motor lanang nek asal wong Jawa ki ngomong. Itu tuh apa jenenge? Jangan terlalu sering pakai alat-alat instrumen kelistrikannya ya, maksudnya kayak lampu, klakson dalam kondisi mesin yang mati. Jadi itu yang bikin aki tekor tuh ya kayak gitu. Ya instrumen yang menggunakan listrik ya kalian mesti tahu sendiri lah ya, kayak ya itulah lampu, klakson, terus starter yang terus-terusan gitu ya. Kalau misalnya biasanya gagal tuh saya disalahke aki nih, padahal dinamone starter udah muter terus tuh. Tiba nganu karbonnya ra ono lalu dipasang. Sering juga motor itu dipakai lah ya. Jadi kan memang aki itu ya apapun lah baterainya, kalau misalnya apalagi kalau misalnya kutub positif dan negatifnya itu lagi terkonek dalam waktu yang agak lama, itu dia terjadi penurunan voltase ya, tegangannya ya. Jadi kan lama-lama ya yang namanya kadang misalnya motor tinggal mudik udah kita namanya tekor tuh ya gitu. Makanya kalau misalnya itu yang masuk tips ke berapa ya, keempat berarti ya. Tips keempat itu kalau misalnya kita lagi mau ninggal motor ya jauh lah ya, mungkin terus juga dalam waktu yang lama, itu kalau bisa kutub positif dan negatif itu dicabut dari sekun-sekunnya. Terus apa mana ya? Oh iya pas ini berarti yang kelima apa 6 bu, pokoknya itu ya. Masang aksesoris yang wajar. Nah, itu aku soalnya juga sering banget. Nggak sedikit yang orang-orang masang aksesoris itu yang berlebihan. Jadi kapasitasnya itu di luar kewajaran. Maksudnya itu gini. Katakan untuk kapasitas motor gini aja ya. Masang halogen 100 watt 2 kanan kiri. Toh. Halogen yang untuk mobil tuh ya, itu kan terlalu berlebihan. Itu pasti nggak akan lama, itu pasti akan tekor. Pokoknya ya dalam intinya wajar itu. Kayak misalnya di motorku ini di Sapiran ya. Ini aku semenjak ya waktu pas hampir mau ganti aki yang kemarin itu, yang pas 6 tahun yang lalu. Itu kan aku juga lagi pas proyek masang lampu setan depan ini, lampu LED full. Jadi ini alhamdulillah ini motor ini untuk lampu-lampu ya kurang lampu belakang sih, lampu rem belakang sama lampu kota belakang. Terus ini juga ya intinya sing jane yang LED itu cuma lampu depan doang. Sama lampu yang di box itu juga. Ya pokoknya intinya yang wajar-wajar aja, nggak usah terlalu berlebihan. Yang jelas dimaksimalkan lah potensi dari motor itu. Terus tips tambahan ya, kalau misalnya kalian pakai aki basah, itu tuh selalu cek air akinya. Ya sepetin lah, katakan sebulan sekali ngecek, terus ngisi air akinya, itu kan lumayan lah yo. Investasi juga dengan kita merawat aki-aki itu. Oke, mungkin sekian dulu ya tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat lah bu kue. Lo tau kadang videoku tuh kadang tuh bermanfaat sidik. Pokoknya hidup aki abadi, satu untuk selamanya. Wassalam bro.